kita mulai. Yang saya hormati Ketua Program Studi Jurusan Perhotelan SMK Negeri 7 Bone, Ibu Ratna, dan Bapak Guru warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali di sore hari ini kita bisa bertemu secara online ya. Dan tentu saja pada siang hari ini kita akan mendengarkan presentasi mengenai profil pelajar Pancasila yang juga merupakan salah satu tugas in-house training untuk Sekolah Pusat Keunggulan SMK 7 Bone untuk jurusan perhotelan. Baik, sebelum melangkah ke acara inti, ada baiknya kita mendengarkan doa, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Pak Alimuddin. Kami persilahkan yang hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wala ali sayyidina Muhammadin wala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, berkatilah segala aktivitas kami selama mengikuti acara kami dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebaikan, pintu berkah, pintu rahmat, dan pintu kekuatan, pintu rezeki dan pintu kesehatan dan pintu keselamatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi pembacaan doa dari Pak Ali. Terima kasih sekali. Semoga kegiatan kita berjalan lancar dan bawa manfaat untuk kita semua. Baik, selamat siang Ibu Ramlah. Selamat siang Bapak Dedi. Bagaimana kabarnya? Ya. Bagaimana kabarnya di hari ini? Alhamdulillah baik Bapak. Alhamdulillah masih sehat. Ibu Febri, selamat siang. Selamat siang ya. Pak Ali, selamat siang. Ya, Ibu Fahmi, selamat siang. Selamat siang Pak Dedi. Ya, sangat cerah ceria sekali Ibu Fahmi di siang hari ini ya. Ibu Ratna, selamat siang Ibu Kapro. Ya, semuanya hebat-hebat ya di siang hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi materi yang akan dibawakan oleh Ibu Fahmi Nawir mengenai profil pelajar Pancasila. Kami persilakan kepada Ibu Nawir, Ibu Fahmi Nawir, silakan. Jadi profil pelajar Pancasila merupakan profil lulusan yang bertujuan untuk menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila pada peserta didik dan para pemangku kepentingan. Jadi ada dua hal yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini. Yang pertama yaitu peserta dapat menjelaskan apa yang dimaksud dengan profil pelajar Pancasila. Dan yang kedua, peserta dapat menjelaskan dimensi-dimensi profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, tadi saya jelaskan dari awal bahwa profil pelajar Pancasila adalah profil lulusan yang bertujuan
menunjukkan karakter dan kompetensi yang diharapkan diraih dan menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila pada peserta didik dan para pemangku kepentingan. Kemudian ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dimensi yang kedua yaitu berkebinekaan global, kemudian yang mandiri, kemudian bergotong royong, yang keempat, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir yaitu kreatif. Jadi ada 6 dimensi pada profil pelajar Pancasila. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Artinya, pelajar Indonesia yang menghayati keberadaan Tuhan dan selalu berupaya mentaati perintah serta menjauhi larangan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan ke dalam akhlak yang mulia, baik dalam beragama, akhlak yang baik kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, kepada alam, dan kepada negara Indonesia. Dimensi yang kedua adalah berkebinekaan global. Maksudnya, pelajar Indonesia yang berkebinekaan global memiliki identitas diri yang matang, mampu menunjukkan dirinya sebagai representasi budaya luhur bangsanya, sekaligus memiliki wawasan serta keterbukaan tentang eksistensi ragam budaya daerah, nasional, dan global. Pelajar Indonesia memiliki sikap menghormati keberagaman dan toleransi terhadap perbedaan. Dimensi yang ketiga yaitu mandiri. Artinya, pelajar Indonesia harus memiliki prakarsa atas pengembangan dirinya sendiri yang tercermin dalam kemampuan untuk bertanggung jawab, memiliki rencana strategis, melakukan tindakan, dan merefleksikan proses dan hasil pengalamannya. Kemudian yang keempat yaitu bergotong royong. Pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk melakukan kolaborasi dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan untuk kebaikan bersama. Pelajar Indonesia selalu berusaha melihat kekuatan-kekuatan yang dimiliki setiap orang di sekitarnya, yang dapat membantu manfaat bersama, mencegah terjadinya konflik, dan tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kemudian yang kelima yaitu bernalar kritis. Artinya, pelajar Indonesia yang bernalar kritis berpikir secara objektif, sistematik, dan saintifik dengan mempertimbangkan berbagai aspek berdasarkan data dan fakta yang mendukung, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan berkontribusi memecahkan masalah dalam kehidupan, serta terbuka dengan penemuan baru. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu kreatif. Yang dimaksud kreatif di sini adalah pelajar Indonesia harus mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan, dan karya nyata serta secara proaktif dan independen untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk bisa berinovasi. Jadi demikianlah 6 dimensi profil Pancasila. Terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih.
Terima kasih Pak Dedi. Ya, baik Bapak Ibu guru yang hebat, tadi telah dipaparkan mengenai dimensi profil Pancasila oleh Ibu Fahmi. Jadi sebelum melanjutkan di sesi pertanyaan, ada baiknya mungkin kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu agar lebih semangat lagi untuk meetingnya siang ini. Oke, untuk ice breaking, saya akan tampilkan ice breaking ini dari sumber YouTube. Ya. Iya, Bapak Ibu silakan berdiri. Silakan berdiri, Bapak. Iya. Maaf ya Pak De. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sedikit capek. Masih.
Oh ya, baik. Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya setelah kita ice breaking, silakan. Baik, terima kasih Pak Dedi, Pak moderator. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ratmawati. Sebagaimana kita dengar bersama dari Ibu Pematuri, Ibu Fahmi, sebagaimana dimaksud oleh profil pelajar Pancasila ada MDG, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, berdiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Yang saya dari pahami, kreatif bagaimana yang dimaksud pelajar yang mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang original, bermakna, bermanfaat, dan berdampak dalam bentuk gagasan, tindakan untuk menemukan cara-cara lain dan berbeda untuk berinovasi. Yang menjadi pertanyaan saya, di setiap fase di setiap fase itu berbeda-beda, baik dari karakter dan diri sangat berbeda. Bagaimana supaya bisa mewujudkan kreatif seperti ini yang diinginkan oleh profil pelajar Pancasila. Semoga Ibu bisa menjelaskan kepada kita semua, dan insya Allah kita bisa aplikasikan ke peserta didik kita semua. Oke, terima kasih banyak. Saya memberikan kesempatan kepada Pak Dedi. Baik, terima kasih Bu Ratna atas pertanyaannya. Bagaimana Ibu Fahmi, sudah jelas dari pertanyaan Bu Ratna tadi? Ya, bagaimana Ibu Fahmi, sudah jelas pertanyaan dari Ibu Ratna tadi? Iya. Atau perlu diulang? Sudah jelas ya? Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari Ibu Bapak sekalian. Saya persilahkan yang ingin bertanya, Ibu Febri, Ibu Ramla, Pak Alimuddin. Silakan pertanyaan berikutnya. Silakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah pemaparan profil Pancasila tadi itu, saya tertarik dengan profil Pancasila Mandiri. Di sini yang saya pertanyakan adalah bagaimana caranya kita menganut profil Pancasila yang basicnya mandiri untuk siswa atau pelajar yang ada di sekolah. Seperti apa itu maksudnya? Apakah harus dengan bersikap seperti di rumah atau seperti di luar dari pekarangan sekolah? Itu maksud saya. Karena di sini ada profil Pancasila Mandiri, itu adalah regulasi diri. Yang regulasi diri ini di sini saya pertanyakan, apakah sama dengan pembelajaran orang tua di rumah atau di sekolah? Terima kasih Ibu Fahmi. Terima kasih Ibu Ramla atas pertanyaannya. Bagaimana Ibu Fahmi dari dua pertanyaan tersebut sudah bisa dijawab? Silahkan, atau perlu diulang? Sudah jelas ke Ibu Fahmi ya? Iya. Baik, silakan. Terima kasih Pak Dedi, terima kasih Ibu Ratna atas pertanyaannya, dan Ibu Ella, terima kasih juga sudah bertanya. Baiklah, saya akan menjawab satu persatu. Yang pertama dari Ibu Ratna dulu, yaitu tentang bagaimana cara mengaplikasikan tentang berpikir kreatif pada fase E. Iya, padahal kemampuan peserta didik itu tidak semua sama. Ya, jadi bagaimana cara menerapkannya itu pada pembelajaran yang berdasar yang berbeda-beda. Ya, dengan karakter yang berbeda-beda, dengan menerapkan pada pembelajaran profil Pancasila. Ya, baik Ibu Ratna, kalau menurut saya
Jadi untuk menerapkan hal ini terhadap karakter yang berbeda-beda, maka sebaiknya ada namanya penelusuran minat dan bakat siswa. Jadi sebelum sebenarnya masuk di sekolah kejuruan itu perlu memang diadakan penelusuran minat dan bakat. Jadi supaya kita tahu bahwa minat dan bakatnya si A dan si B arahnya ke sini, passionnya ke sini. Dari penelusuran itulah kita bisa mengembangkan bahwa kreatifnya ini anak-anak mengarah ke sini. Jadi disesuaikan dengan, jadi intinya disesuaikan dengan minat dan bakatnya untuk membentuk sikap kreativitas anak-anak. Jadi saya kasih contoh, misalnya, anaknya cenderung suka fashionable. Nah, maka masukkan dia di jurusan perhotelan, jangan masukkan dia di jurusan bengkel. Nah, maka pada saat yang seperti itu, jadi kalau kita melihat bahwa dia anaknya fashionable, maka itu gampang dibentuk karakternya, gampang dia juga bersikap kreatif karena sesuai dengan jiwanya. Nah, saya kira seperti itu. Saya kira seperti itu, Bu Ratna. Bagaimana? Ya, bagaimana Ibu Ratna dengan jawaban Ibu Fahmi tadi? Terima kasih dari Bu Fahmi atas penjelasannya. Terima kasih banyak. Ya. Udah ya? Baik, terima kasih dan kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Ramla. Silakan Ibu Fahmi. Oke. Kemudian pertanyaan Bu Ella. Baiklah, saya akan menanggapi tentang berpikir kritis ya. Bagaimana, apakah sama dengan mandiri Bu, mandiri Bu, mandiri. Oh, mandiri. Iya. Apakah sama perlakuannya dengan di rumah dan di sekolah? Ya, begitu ya tadi yang kami tangkap Bu Ella. Jadi sebenarnya pada dasarnya itu sama. Artinya perlakuan apa yang ada di lingkungan keluarga, di lingkungan rumah itu juga yang akan dibawa ke sekolah. Bukankah pendidikan itu berasal dari keluarga yang pertama? Jadi madrasah pertama itu sebenarnya adalah di keluarga. Jadi kalau orang tuanya mendidik dia dengan kemandirian, maka tentu dia juga akan bawa kemandirian itu ke sekolah. Jadi tentu sifat dan karakter siswa itu sebenarnya berdasarkan dari kebiasaannya. Iya. Dan lingkungan keluarga sangat berpengaruh, lingkungan sekolah, lingkungan sekitar itu semua sangat berpengaruh. Jadi bukan pendidikan pertama itu asalnya dari keluarga. Itulah yang dibawa ke sekolah. Kemudian guru di sekolah memoles, bergaul juga dengan lingkungan sekitar, ya, sehingga terjadilah interaksi sosial. Ya, saya kira begitu Ibu Ella. Baik, bagaimana Ibu Ramla? Terima kasih banyak Ibu Fahmi atas penjelasannya. Sudah cukup ya? Baik, terima kasih. Itulah tadi dua pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Ratna dan juga Ibu Ramla. Jadi intinya kita harus mengenali karakter dari siswa tersebut agar kita gampang untuk memberikan metode-metode pendidikan ataupun cara-cara pengajaran yang sesuai dengan karakter masing-masing dari siswa tersebut. Ada mungkin tambahan Ibu Fahmi? Baik, seperti Ibu Fahmi ambil foto dulu ya. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, Pak Ali, Ibu Febri? Sudah jelas Pak Dedi. Sudah jelas ya, terima kasih. Jelas. Ya, Ibu Kapro ada yang disampaikan sebelum kita tutup untuk meeting online kita di siang hari ini? Ibu Ratna, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Yang mau disampaikan Bu Ratna? Terima kasih banyak Pak De. Saya sebagai kejurusan di sini, saya sangat bersyukur. Semoga
profil pelajar Pancasila ini bisa kita amalkan dan bisa kita aplikasikan kepada peserta didik kita ke depan. Amin. Baik, terima kasih Pak Des atas kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya persilakan Ibu Ratna untuk meneriakkan slogan dari SMK dan SMK Negeri 7. Silakan Ibu Ratna. Terima kasih Pak Des. SMK bisa, SMK hebat, SMK hebat, mahasiswa menggunakan Indonesia. SMK Beri sukses. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Des. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi kita dan juga online meeting kita mengenai presentasi profil pelajar Pancasila sebagai salah satu tugas dari in-house training untuk sekolah pusat keunggulan SMK Negeri 7 Bone untuk jurusan perhotelan. Demikian, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Bila ada kekurangan dan kehilapan selama berjalannya online meeting ini, saya sebagai moderator mohon maaf. Dan mudah-mudahan hal ini bisa menjadi suatu tambahan ilmu pengetahuan dan juga silaturahmi kita walaupun tidak bertemu secara face to face, tapi bisa menjadi silaturahmi via online. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat semuanya. Selamat siang. Luar biasa ya. SMK bisa, SMK